Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang sahabat dan mengajukan kepada beliau dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, orang mukmin manakah yang paling mulia, yang paling afdal? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling mulia itu adalah yang paling baik akhlaknya. Inilah jemaah sekalian, pertanyaan dan jawaban yang pertama. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang orang mukmin yang paling mulia, maka beliau menjelaskan orang mukmin yang paling mulia itu adalah yang paling baik akhlaknya. Maka di sini kita bisa memetik pelajaran betapa pentingnya akhlak mulia itu. Bahwa kemuliaan dan kebaikan akhlak kita akan menentukan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jamaah sekalian, perlu dipahami dengan baik. Yang dimaksud dengan akhlak mulia bukan sekedar hubungan kita dengan hamba-hamba Allah. Bukan sekedar hubungan kita dengan manusia. Tapi akhlak yang paling mulia itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhlak yang paling mulia. Ketika hubungan kita dengan Allah itu baik, maka kita adalah orang yang berakhlak mulia. Walaupun kita berakhlak kepada manusia, tapi kepada Allah kita tidak berakhlak, maka kita bukan orang yang berakhlak mulia. Begitu pula sebaliknya. Kepada Allah seseorang telah berakhlak baik, tapi kepada sesama hamba Allah dia belum berakhlak baik, maka dia belum disebut sebagai orang yang berakhlak mulia. Jadi akhlak mulia di sini yang paling utama adalah akhlak kita kepada Allah, kemudian barulah akhlak kita kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud akhlak kepada Allah? Akhlak yang paling tinggi kepada Allah adalah mentauhidkan Allah. Kita memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata-mata. Dan kita yakin hanya Allah yang berhak disembah. Dan semua yang disembah selain Allah itu adalah salah. Inilah jemaah sekalian, akhlak manusia kepada Allah, yaitu dia mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya. Karena inilah hak Allah yang paling tinggi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah kepadanya
dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah akhlak yang paling tinggi kepada Allah. Oleh karena itu jemaah sekalian, orang yang paling buruk akhlaknya di muka bumi ini, orang yang paling jelek perilakunya di muka bumi ini adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, yang menduakan Allah. Betapa tidak jemaah sekalian, Allah yang menganugerahkan kepadanya segala kenikmatan, Allah yang menciptakan dia, dan Allah yang memberikan kepadanya seluruh kebutuhannya. Segala nikmat datang dari Allah, semua rezeki yang dia dapatkan datangnya dari Allah. Tapi dia menentang Allah, dia tidak mau tunduk kepada Allah, dia tidak mau mengikuti ajaran Allah yang paling tinggi, yaitu ditauhidkan dan tidak dipersekutukan. Oleh karena itu jemaah sekalian, seluruh nabi dan rasul yang pernah Allah utus ke muka bumi ini, tujuan utama mereka adalah mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah dan melarang peribadahan kepada selain Allah. Sebagaimana firman Allah, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhilah tagut." Tagut itu artinya semua yang dianggap Tuhan selain Allah. Inilah misi utama dakwah seluruh nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah yang satu saja dan melarang peribadahan kepada selain Allah. Karena inilah akhlak yang paling tinggi kepada Allah. Maka orang yang tidak menyembah Allah atau menduakan Allah atau menuhankan selain Allah, itulah makhluk yang paling buruk akhlaknya. Maka jemaah sekalian, jangan sampai kita mengatakan walaupun dia kafir tapi akhlaknya baik, walaupun dia musyrik tapi akhlaknya baik. Jangan sampai kita berkata begitu. Itu orang yang paling buruk akhlaknya. Sampai-sampai kata Allah, "Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari dua golongan. Golongan yang pertama ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yang kedua al-musyrikin, semua orang yang menyembah atau menuhankan selain Allah atau menduakan Allah. Tempat mereka di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Jangan kita silau, walaupun dia mungkin baik kepada sesama, dia suka bersedekah, memberi, membantu kepada sesama, tapi kepada Allah dia orang yang paling kurang ajar, orang yang paling tidak beradab, pelaku dosa terbesar yang disebut musyrik dan kafir. Allah mengatakan mereka adalah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk makhluk itu bukan anjing dan babi. Seburuk-buruk makhluk itu bukan hewan-hewan buas, hewan-hewan kotor, bukan. Seburuk-buruk makhluk adalah, kata Allah, orang-orang kafir dari dua golongan, Yahudi dan Nasrani, dan al-musyrikin, semua yang menyembah kepada selain Allah. Merekalah orang yang paling buruk akhlaknya, dan tidak ada gunanya berbuat baik kepada orang lain, tapi kepada Allah berlaku kurang ajar, berbuat dosa terbesar yang disebut dosa kesyirikan dan kekafiran. Berikutnya kita menjalankan, kita berusaha menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itulah akhlak kepada Allah. Lalu apa akhlak kepada hamba-hamba Allah? Jemaah sekalian, kalau kita bicara akhlak kepada hamba-hamba Allah, ini adalah pembicaraan yang sangat luas. Karena berarti kita sedang berbicara tentang semua petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam bergaul dan dalam memperlakukan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Imam Al-Bukhari rahimahullah
penyusun kitab Sahih Al-Bukhari, beliau susun lagi kitab yang lain yang beliau berjudul Al-Adabul Mufrad, sebanyak 2 jilid. Ini khusus bicara tentang akhlak, bicara tentang akhlak Rasulullah SAW. Beliau sebutkan di situ mulai dari akhlak kepada orang tua, akhlak kepada orang yang lebih tua, akhlak kepada orang yang lebih muda, akhlak kepada anak kecil, sampai akhlak kepada hewan, tumbuhan. Beliau sebutkan hadis-hadis bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Berarti ini pembicaraan yang luas. Disinilah pentingnya kita belajar akhlak Rasulullah SAW, karena Allah telah menegaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Sampai-sampai jemaah sekalian, sebagian ulama berpendapat akhlak Rasulullah SAW itu sebenarnya termasuk mukjizat, karena hampir tidak ada yang bisa betul-betul mengikuti akhlak beliau. Tapi tentu kita sebagai umat beliau harus berusaha. Tapi untuk sempurna seperti akhlak beliau kita nggak akan sanggup, karena begitu tingginya, begitu agungnya akhlak Rasulullah SAW. Maka disinilah pentingnya kita belajar. Namun ulama menjelaskan jemaah sekalian, pondasi akhlak mulia itu ada 4. Pokok akhlak mulia itu ada 4. Akhlak mulia kepada orang lain. Yang pertama, kaful adha, mencegah diri kita tidak menzolimi orang lain, baik dengan kata-kata kita atau tulisan kita di medsos, ataupun dengan tindakan kita. Yang kedua, bazlun nada, berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik ini banyak sekali bentuknya. Bisa dengan harta kita, bisa dengan nasihat, bisa dengan saran-saran, bisa dengan tenaga kita. Ada orang mengangkut barangnya ke mobil, kita ikut bantu mengangkatnya. Ada orang pindahan rumah, kita ikut bantu beres-beres, bersih-bersih. Itu termasuk akhlak mulia. Dengan tenaga kita, apapun yang bisa kita lakukan untuk orang lain agar dia mendapatkan manfaat, maka itu termasuk akhlak mulia. Walaupun kita cuma sekedar punya pengaruh, kita punya jabatan, kita tolong orang lain dengan jabatan kita, itu termasuk akhlak mulia. Kemudian yang ketiga, as-sabru 'alal adha. Ini jemaah sekalian akhlak mulia yang paling berat, yaitu sabar menghadapi gangguan orang lain, ketidaknyamanan, bahkan kezaliman yang kita dapatkan dari orang lain. Sabar, jangan emosi, jangan melampiaskan amarah kita dengan kata-kata kasar, kata-kata keras, apalagi dengan berbuat zalim kepada orang tersebut. Ini akhlak mulia yang mungkin paling berat, bersabar menghadapi orang yang zalim kepada kita, yang berbuat buruk kepada kita, yang membuat kita tidak nyaman. Ini termasuk akhlak mulia. Dan yang keempat, al-wajhu talq, berwajah yang ramah, yang cerah ceria, mengucapkan salam, tersenyum ketika berjumpa dengan saudara kita. Inilah jemaah sekalian 4 pondasi akhlak mulia. Namun sekali lagi, pembicaraan tentang akhlak adalah pembicaraan yang sangat luas, seluas petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam berakhlak kepada orang lain, bahkan kepada makhluk seperti hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita akhlak yang sempurna. Pelajarilah ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang akhlak beliau. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Sahabat yang datang bertanya kepada Nabi SAW pun mengajukan pertanyaan yang kedua. Wa ayyul mu'minina aqyas? Ya Rasulullah,
orang mukmin manakah yang paling cerdas? Maka Rasulullah SAW menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas. Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati, yaitu persiapan amal-amal saleh. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Inilah jemaah sekalian, pertanyaan dan jawaban yang kedua tentang orang mukmin yang paling cerdas. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita, semua orang mukmin itu mulia, semua orang mukmin itu cerdas. Selain orang mukmin, dia bukan orang yang mulia. Kata Allah, mereka adalah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Dan selain orang mukmin, dia bukan orang yang cerdas. Dia adalah makhluk yang paling bodoh. Bahkan dia saking bodohnya, dia lebih tersesat, dia lebih bodoh daripada hewan. Sebagaimana firman Allah, inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Tidaklah orang-orang musyrik itu kecuali mereka seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat, lebih bodoh, lebih tidak berilmu daripada hewan ternak. Lihat jemaah sekalian, apa kategori kecerdasan yang sebenarnya? Ternyata cerdas itu bukan yang IQ-nya paling tinggi, bukan yang prestasinya di sekolah paling bagus, bukan yang sekolahnya paling tinggi, bukan yang bisnisnya paling maju, bukan yang jabatannya paling tinggi, bukan yang karirnya paling cemerlang, bukan. Bukan itu kecerdasan yang hakiki. Kecerdasan yang hakiki adalah memikirkan dan mempersiapkan masa depan setelah kematian kita. Kita sering melihat ada orang yang telah merencanakan hidupnya 20-30 tahun yang akan datang dengan suatu perencanaan yang cermat. Maka kita mengatakan dia orang pintar, orang cerdas, sudah bisa merencanakan hidupnya bagaimana 20-30 tahun yang akan datang. Namun jemaah sekalian, orang yang jauh lebih cerdas daripada dia adalah orang yang merencanakan hidupnya 100 tahun yang akan datang, 1000 tahun yang akan datang, 1.000.000 tahun yang akan datang, tanpa ada batasan. Kehidupan yang kekal abadi, kehidupan setelah mati. Ada kehidupan di alam kubur, ada kehidupan di padang mahsyar yang satu harinya seperti 50.000 tahun di dunia. Dan sebelum padang mahsyar itu kita melewati alam kubur. Berapa lama alam kubur itu? Kita nggak tahu pasti. Kalau kiamat masih 5.000 tahun lagi, 5.000 tahun kita hidup di alam kubur. Kemudian kita dibangkitkan. Padang mahsyar itu satu hari saja, tapi miqdaruhu khamsina alfasanah, ukurannya seperti 50.000 tahun di dunia. Itu padang mahsyar, hari pengadilan. Kemudian setelah itu barulah surga dan neraka, kekal abadi di surga maupun di neraka. Hanya saja penghuni neraka terbagi dua. Ada yang kekal di neraka, ada yang sementara kemudian dimasukkan ke dalam surga. Yang kekal di neraka adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Dan yang sementara di neraka adalah orang-orang muslim yang melakukan dosa-dosa besar sampai mati dia tidak bertobat dan Allah tidak berkenan mengampuninya, maka Allah mengazabnya di neraka. Kemudian suatu hari mereka akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Setelah itu penghuni surga dan penghuni neraka kekal abadi selama-lamanya di neraka, selama-lamanya di surga dan selama-lamanya di neraka. Inilah jemaah sekalian masa depan kita. Apakah ke surga atau ke neraka? Apakah kembali kepada kampung halaman kita yang sebenarnya, yang dari sana ayah kita Adam berasal, atau kita tersesat ke neraka? Maka orang yang cerdas itu yang mempersiapkan, yang telah berusaha merencanakan kehidupannya setelah mati. Dan ketahuilah jemaah sekalian, sebaik-baik persiapan untuk kehidupan setelah mati adalah mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan hak Allah disembah dan tidak dipersekutukan, beliau setelah itu mengabarkan
Apa hak kita sebagai hamba? Kata beliau, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah sebaik-baiknya bekal kita untuk dibawa mati, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk perjalanan panjang di kehidupan setelah mati. Begitu pula jemaah sekalian, salat 5 waktu. Ini bekal yang sangat penting bagi kita. Karena kelak di hari kiamat, kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah, idza saluhat saluhat sairu amalihi, wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Amalan hamba yang pertama yang akan diadili di hari kiamat adalah solat. Kalau baik solatnya, semua amalannya akan ikut menjadi baik. Namun kalau rusak solatnya, semua amalannya akan ikut menjadi rusak. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau solat seseorang itu baik, maka solat akan menjadi pintu hidayah baginya di dunia untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain dan tercegah dari perbuatan-perbuatan dosa. Sebagaimana firman Allah, innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana agar solat kita menjadi baik? Ada 5 yang harus kita perhatikan. Yang pertama, niat yang ikhlas. Jangan sampai kita solat karena ada keinginan untuk dipuji orang. Itulah riya yang akan menghancurkan amalan kita. Yang kedua, ittiba. Solat kita hendaklah mencontoh Nabi Muhammad SAW. Jangan kita melakukan solat dengan cara yang kita buat-buat sendiri. Yang ketiga, kekhusyukan. Perhatikanlah kekhusyukan kita, berusahalah semampu mungkin untuk khusyuk dalam solat kita. Yang keempat, waktu solat. Janganlah kita menunda-nunda waktu solat kita tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syariat. Dan yang kelima, bagi laki-laki hendaklah solat wajib berjamaah di masjid. Inilah 5 yang membuat solat kita menjadi baik, sehingga insya Allah amalan-amalan kita akan ikut menjadi baik. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan kepada kita hidayah di dunia dan kebaikan di akhirat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana